Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kalian akan memasuki lagi bab baru setelah limit fungsi, yaitu bab turunan fungsi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Sampai pada hari ini, pagi ini Engkau masih memelihara kami dan keluarga kami. Saat ini kami semua akan belajar turunan fungsi. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat marifat agar setiap murid-murid yang mendengarkan dapat mengerti seluruh pelajaran yang akan diajarkan pada sesi kali ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh sesi ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, kembali ke pokok pembahasan pada pagi hari ini, yaitu bab turunan fungsi. Nah, seperti kalian lihat, saya sudah tuliskan di sini. Jadi di antara turunan fungsi itu saya bagi menjadi beberapa subbab ya, sampai ke belakang. Dan kalau kalian lihat, ini cukup panjang bab turunan fungsi. Jadi nggak akan bisa kalian mengerti dalam 1 atau 2 kali sesi ya. Jadi ini akan beberapa kali sesi kalian akan mempelajari bab turunan fungsi. Tapi saya akan coba bahas tahap demi tahap. Dari yang pertama itu kalian akan diajarkan tentang pengertian turunan. Apa itu turunan fungsi? Dan juga asal muasalnya turunan itu dari mana? Yaitu konsep dasar turunan. Ini dari limit. Ya, konsep dasar turunan itu adalah limit yang kemarin. Makanya kalian belajar limit dulu, lalu turunan, ya. Jadi ini salah satu sequel dari bab kalkulus, ya. Kalkulus itu ada 3 sequel, yaitu limit yang kemarin, saat ini turunan, dan setelah ini nanti kelas 12 itu bab integral fungsi. Nah, saat ini kita belajar turunan dengan konsep dasarnya, yaitu limit. Limit itu menghasilkan turunan. Nanti saya jelaskan saat saya bedah subbab 1. Yang kedua, yaitu kalian akan mempelajari rumus-rumus dasar turunan. Nah, rumus dasar ini yang akan kalian pakai untuk semua jenis permasalahan di turunan fungsi. Dan yang ketiga juga turunan fungsi trigonometri. Jadi di bab ini tetap menggunakan rumus dasar ini ya. Jadi namanya rumus dasar, ini pondasinya di sini. Kalau kalian di sini tidak mengerti, ke bawahnya juga akan berantakan, nggak bisa. Jadi ini akan dibuka rumus-rumus dasar turunan. Ada 6 rumus dasar turunan. Lalu turunan fungsi trigonometri, karena ada kalimat trigonometri, ada kata trigonometri, kalian harus kembali lagi ke rumus-rumus yang trigonometri identitas yang lalu. Ya, kalian harus buka lagi, siapkan lagi rumus-rumusnya. Dan turunan fungsi eksponen. Nanti ada rumus-rumus untuk turunan fungsi eksponen. Lalu kalian akan belajar juga turunan fungsi implisit, turunan fungsi parsial, dan fungsi parameter. Nah, itu kalian lihat sampai sini udah cukup panjang, ini tidak cukup dalam 1-2 sesi. Dan yang terakhir, turunan fungsi ini akan ditutup oleh subbab aplikasi turunan fungsi. Nah, kalian lihat sendiri di sini, di subbab aplikasi turunan sendiri memiliki sub-subbab yang cukup panjang di sini. Yang pertama di aplikasi turunan adalah kalian harus bisa menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menggambar grafik fungsi polinom. Karena apa? Waktu kelas 10 kalian hanya cukup menggambar fungsi kuadrat pangkat 2, sedangkan pangkat 3, pangkat 4 kalian belum pelajari di situ. Nah, kalian untuk menggambar fungsi polinom harus mengenal interval naik turun, fungsi titik stasioner atau titik balik. Ya, titik stasioner, titik balik. Lalu interval kecekungan fungsi, dan titik belok. Nah, ini tentunya istilah-istilah baru untuk kalian yang nanti akan saya bahas di bab aplikasi turunan. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu fungsi posisi, fungsi kecepatan, dan percepatan benda. Jadi aplikasi turunan pada bidang ilmu fisika di sini akan terpakai posisi, kecepatan, dan percepatan benda. Lalu yang terakhir, penentuan nilai maksimum atau minimum pada kasus soal-soal cerita. Nah, itulah semua isi dari bab turunan, dan kalian boleh catat ya di buku kalian masing-masing, sehingga nanti saat kelas 12 kalian bisa buka lagi catatannya.
Oke, nanti saya lanjut ke subbab yang pertama, yaitu pengertian dan konsep dasar dari turunan. Subbab kedua dari bab turunan adalah rumus-rumus dasar dari turunan. Nah, kenapa rumus-rumus ini muncul? Seperti yang kalian lihat sebelumnya, saat dibahas tentang konsep dasar turunan, kalian melihat bahwa contoh yang lalu, bahwa kalau ada fungsi 3x kuadrat, untuk menurunkan fungsi yang cukup sederhana ini dibutuhkan angka yang cukup panjang. Begitu juga di nomor 2, ada fungsi akar x plus 3 juga dibutuhkan angka yang cukup panjang untuk melakukan turunan. Nah, untuk mempersingkat kita mengerjakan, nah ada rumus-rumus dasar untuk turunan. Nah, saya pilah-pilah menjadi beberapa rumus. Yang pertama dulu, kalau ada Y sama dengan K. K itu adalah konstanta. Konstanta itu bisa berupa angka ya, contohnya. Konstanta ya. Jadi kalau Y-nya K konstanta. Misal begini, kalau Y-nya K, turunannya adalah 0 langsung. Jadi kalau berupa konstanta atau angka, turunannya 0. Tapi ingat ya, konstanta itu dalam hal ini nggak melulu bicara angka. Tapi bisa juga ada hurufnya seperti nomor 2 dan 3 ini bisa berupa konstanta. Karena apa? Coba lihat, perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan pertama terhadap fungsi X untuk fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan 5 diturunkan terhadap X. Kalau turunan terhadap X itu sama aja yang ditanya dy per dx. Jadi fungsi Y diturunkan terhadap X. Kalian lihat di sini apakah ada huruf X? Apakah ada variabel X? Di sini tidak ada variabel X sama sekali di situ. Ya, tidak ada variabel X sama sekali. Jadi turunannya adalah 0. Itu yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan 5A turunan terhadap X. Berarti dy per dx. Nah, di sini pun tidak ada huruf X. Jadi mau ada seperti huruf variabel, ini bukannya variabel tapi apa? Konstanta. Karena yang disebut variabel hanya huruf X. Jadi turunan 5A tetap 0. Karena ini konstanta. Bahkan kalau soalnya juga dalam bentuk 2ABC ini berupa huruf semua, kalian jangan terkecoh, ini tetap konstanta. Karena dimintanya turunan pertama terhadap X. Dan di sini tidak ada X. Jadi dy per dx adalah 0 juga. Nah, ini rumus yang pertama. Masuk ke rumus kedua. Rumus kedua itu, kalau semula rumus ke-1 hanya konstanta, rumus kedua itu konstanta dikali variabel X yang dipangkatkan suatu angka. dy per dx artinya apa? Diferensial Y terhadap fungsi variabel X-nya, atau disingkat Y aksen. Rumusnya K kali N. Dari mana N-nya? N-nya adalah pangkat dari si variabelnya. Turun ya. K kali N kali X pangkat dikurangin 1 pangkatnya. Nah, itu rumus yang kedua. Contoh seperti ini. Y sama dengan 3x kuadrat. Ini kalau kalian ingat, ini rumus contoh soal yang dikeluarkan waktu saya jelaskan tentang konsep dasar turunan pakai limit. Ya. Nah, ini kalian lihat. Nah, ini soalnya sama ya. Y sama dengan 3x kuadrat. Dan hasil akhirnya tadi adalah 6x. Nah, coba kita buktikan dengan rumus yang ini. Ini menjadi dy per dx-nya, atau bisa kalian tulis Y aksen sama dengan rumusnya adalah K kali N. Berarti 3 kali N-nya 2, X pangkat 2 min 1. Atau Y aksennya sama dengan 6X. Nah, kalian lihat di sini. Hasilnya sama ya, 6X, 6X. Betapa rumus dasar ini harus kalian pahami untuk menghindari dengan cara konsep dasar dengan limit. Tapi dasarnya dari limit ya. Cuman untuk selanjutnya kalian menggunakan rumus-rumus ini. Itu nomor yang ke-1. Lalu misalnya ada lagi kalian seperti ini. 2. Kalau ada Y sama dengan misalnya 6 akar X. Nah, ini kalau ada fungsi seperti ini kalian harus perjelas dulu X-nya pangkat berapa. Supaya apa diperjelas? Supaya tahu N-nya berapa. Jadi sebelum kalian turunkan, rombak dulu bentuknya. Ini belum turunkan.
Seperti kalian tahu, akar X adalah X pangkat setengah. Ingat, diperjelas dulu pangkatnya berapa. Setelah pangkatnya jelas, N-nya jelas, yaitu setengah, barulah kalian lakukan turunan. Jadi Y aksen sama dengan rumusnya K kali N. Berarti K kali N-nya setengah, kali X pangkat setengah min 1. Berarti Y aksen 6 kali setengah 3. Ini X pangkat min setengah. Pangkat min setengah berarti ini ke bawah. 3 per X pangkat setengah. Ya, 3X pangkat setengah itu bisa kalian sederhanakan menjadi apa? Y aksen sama dengan 3 per akar X. Nah, boleh sampai sini dulu ya. Jadi, kalau ada bentuk akar harus diperjelas dulu. Begitu juga kalau misalnya ada di contoh nomor 3 seperti ini. Kalau ada Y sama dengan 2 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini juga harus diperjelas dulu sebelum diturunkan bahwa ini tuh Y sama dengan 2 dikali X pangkat 2 per 3. Jadi supaya jelas mana N-nya. Lalu lakukan turunan. Berarti Y aksen sama dengan K kali N kali X pangkat 2 per 3 min 1. Seperti itu. Jadi Y aksen sama dengan 4 per 3 kali X pangkat ini min 1/3. Karena min, letak dia ada di bawah. 4 per, ini kan 3 di bawah ya. 3 kali X pangkat 1/3. Atau kita bisa balikkan ke bentuk semula menjadi 4 per 3 dikali akar pangkat 3 dari X. Nah, ini hasil turunan pertamanya. Nah, itu contoh dari rumus yang kedua. Rumus dasar turunan yang ketiga adalah jika ada sebuah fungsi Y, di mana di dalam fungsi Y ini ada penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi ya. Penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi. Nah, ini mengalami turunan, rumusnya itu setiap fungsi diturunkan masing-masing. Setiap fungsi diturunkan masing-masing. Jadi kalau ini fx, turunan fx turunkan sendiri. Lalu gx turunkan sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada fungsi y-nya seperti ini, lalu kita akan lakukan turunan. Berarti dy per dx itu sama dengan, atau y aksen, lakukan turunan ya. Ini kan k n, berarti 2 kali 4 x pangkat n min 1 plus 4 kali 3 x pangkat 3 min 1, lalu minus 5 kali 2 kali x pangkat 2 min 1. Kalau 7x berarti 7 kali 1 x pangkat 1 min 1, dan 9 itu konstanta, berarti turunannya adalah 0. Lalu kita rapikan bentuk ini, jadi Y aksen sama dengan 2 kali 4, 8 x pangkat 3, 4 kali 3 berarti 12 x pangkat 2, lalu min 10 X plus 7 X 1 min 1 dan 0, jadi tinggal angka 7. Nah, ini turunan rumus yang ketiga ya. Jadi kalau ada fungsi dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang, kalian turunkannya masing-masing. Nah, ini seperti ini rumus ketiga. Lalu rumus keempat, persamaan fungsinya misalnya adalah seperti ini. Kalau ada Y sama dengan K konstanta, nah ini saya tulis UX pangkat N. Jadi kalau tadi rumus yang sebelumnya, yang rumus kedua itu kan X yang dipangkatin N. Ini U yang dipangkatin N. U itu artinya fungsi yang dipangkatin N. Nah, turunan pertamanya atau dy per dx-nya adalah K kali N, sama kayak tadi ya, dikali U pangkat N min 1 sama, cuman bedanya adalah ini nih. Ada U aksennya. U aksen itu apa? Yang disebut U aksen itu adalah turunan dalamnya. Jadi fungsi yang ini
Ini disebutnya turunan dalam. Jadi kalau ada fungsi dipangkatin, tidak hanya berhenti sampai di sini tapi dikali dengan U aksen atau turunan dalamnya. Oleh karenanya rumus nomor 4 ini biasa disebut dengan chain rule. Istilahnya ya, atau turunan berantai. Perhatikan contoh nomor 1. Kalau ada Y sama dengan 2 kali 4X tambah 1 pangkat 2. Nah ini sebenarnya karena pangkatnya masih kecil, kita masih bisa melakukannya dengan cara manual seperti ini. Jadi sebelum misal kita nggak mau pakai rumus 4, yang ini masih bisa terjangkau karena pangkat 2 itu kita masih bisa pangkatin 2. Itu 16x kuadrat plus 8x plus 1. Ini belum turunan ya, baru merombak fungsinya. Jadi Y sama dengan masuk 32x pangkat 2 plus 16x plus 2. Nah, setelah sampai sini baru lakukan turunan ya aksen. Ini kan pakai rumus yang sebelumnya. Jadi ada fungsi ditambah-tambah ini kita turunkan masing-masing. Jadi 32 pangkatnya turun kali 2x. Turunan itu berarti pangkatnya dikurangin 1. Tambah 16 kali 1 ya. Ini X, satunya dari mana? Karena ini X pangkat 1. 1 min 1. 2, jangan lupa konstanta turunannya adalah 0. Jadi bentuknya adalah, untuk turunannya 64 X tambah 16. Nah itu turunan pertamanya tanpa rumus 4 ya, tanpa chain rule. Nah untuk rumus ini kita bisa pakai rumus 4 karena ini pangkatnya 2 ya, masih terjangkau. Nah saya sampelin di sini contohkan. Kalau itu kan tadi soalnya 2 kali 4x plus 1 pangkat 2. Kita pakai chain rule seperti ini. Ini kan K, ini N turun ya 2, ini N nya turun 2, ini U nya nih, ini itu U nya, tulis lagi kan K kali N, U nya nggak diapa-apain. Jadi U nya tulis lagi 4x plus 1 pangkat N min 1. Nah di sini bedanya, dikali ini yang sering lupa, dikali turunan dalamnya, dikali U aksen itu turunan ini nih. Jadi kan kalian udah belajar rumus sebelumnya 4x plus 1. Kalau kalian turunkan jadi apa? 4x itu kan turunannya 4. 1 itu turunannya adalah 0. Nah seperti itu bentuknya. Ini kalau kita rapikan menjadi aksen sama dengan 4 buka kurung 4x plus 1. Ini kan 1 ya, pangkatnya 1 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Ya, aksen sama dengan 16 kali 4x plus 1. Hasil akhirnya adalah, nah perhatikan di sini antara cara kiri dan kanan hasilnya sama. 64x tambah 16. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya tanpa melalui rumus 4 itu bisa kita selesaikan. Cuman rumus 4 akan sangat terpakai kalau apa? Kalau pangkat di sininya besar. Contoh pangkat 3, pangkat 4 kan sangat gak mungkin kita pangkatin dulu lalu turunkan. Itu contoh nomor 1. Lalu contoh nomor 2. Nah, kalian lihat di sini 5 kali 6x plus 1 ini U-nya ya. Pangkat 8. Nah, bisa dibayangkan kalau tanpa rumus yang keempat, tanpa rumus 4 itu, kita akan sulit mengerjakan karena ini dipangkatin 8. Nah, ini turunannya adalah ya aksen sama dengan 5 kali 8 kali U gitu. Ininya 8 min 1 dikali turunan dalam ini. 6x plus 1 turunannya adalah 6x, turunannya 6. 1 turunannya adalah 0. Nah bentuk ini bisa kita rapikan. Jadi ya, aksen sama dengan 40. Ini kan kali 6 kali 6x plus 1 pangkat 7. Atau ya, aksen sama dengan 240 kali 6x plus 1 pangkat 7. Nah itu hasilnya.
Contoh nomor 3, Y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 2 pangkat 6. Nah, kalian lihat di sini, seandainya tidak ada chain rule ini akan sulit. Ada 3 suku lalu pangkat ini tinggi. Tapi dengan chain rule kita bisa langsung turunkan. Di depannya nggak ada angka, berarti K-nya itu 1. Kali ya, ini 6-nya turun, kali 6. U, ini tuh U segini. U-nya kalian tulis lagi. 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 2. Jangan lupa pangkatnya kurangin 1. Ingat, fungsinya harus dikali turunan dalam ini. Nah, ini kali turunan dalamnya. Kali 2x pangkat 3. Turunannya adalah 2 kali 3 kan 6. X pangkat 3-nya kurangi 1. 6x kuadrat. Lalu 4x. Berarti turunannya adalah 4. Kenapa 4? Karena kan 1 min 1 0 ya. Habis. Ini konstanta. Berarti udah habis ya. Habis ini. Nah, ini turunannya. Kita bisa tinggal rapikan bentuknya. Jadi ya, aksen sama dengan 6 kali 2x pangkat 3 plus 4x plus 2 pangkat 5 dikali dengan 6x kuadrat plus 4. Nah, sampai sini juga udah betul ya. Tinggal tergantung nanti kalau soalnya PG, kalian harus cocokkan ke PG-nya. Rumus kelima. Nah, kalian lihat di sini rumus kelima, yaitu perkalian antara dua buah fungsi. Jadi kalau ada fungsi U dikali fungsi V, ini tidak bisa kalian turunkan masing-masing U aksen kali V aksen. Nggak bisa ya. Harus rumusnya seperti ini. U aksen V tambah V aksen U. Jadi kalau ada fungsi kali fungsi, penurunannya harus pakai pola U aksen V tambah V aksen U, di mana U aksen adalah turunan pertama dari fungsi U. V aksen adalah turunan pertama dari fungsi V. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan turunan pertama terhadap X pada fungsi ini. Nah, ini kalian tidak boleh lakukan ini turunin sendiri, ini turunin sendiri, nggak boleh ya. Harus kalian pisah. Jadi siapakah yang berperan sebagai U dan siapakah yang jadi V? Ya, ini jadi U. Lalu ini jadi V. Nah, setelah itu kalian pisah. U-nya adalah 2x min 8. Lalu lakukan penurunan. 2x min 8 berarti U aksennya adalah turunan 2x 2 ya. 8 turunannya konstanta ke 0. Lalu V-nya adalah 4x plus 2. V aksennya berarti turunan 4x 4 plus 0. Nah, ini baru kalian buka rumus dari turunan. Ya, turunan dari itu adalah Y aksen sama dengan U aksen V plus V aksen U. U aksennya adalah 2 ya. 2 kali V kurung 4x plus 2 ditambah V aksen berarti 4 kali 2x min 8. Lalu kalian rapikan menjadi 8x plus 4 tambah 8x min 32. Jadi Y aksen sama dengan 8 tambah 8x 16x 4 kurangi 32 minus 28. Nah, ini turunannya. Nah, sekarang ada pertanyaan kayak gini. Untuk fungsi seperti ini, apakah boleh dikali capit dulu? Boleh. Ya, untuk soal nomor 1 boleh kalian kali capit dulu, baru turunkan boleh. Karena ini masih terjangkau pangkat 1. Nah, cuma saya di sini menjelaskan perkalian fungsi kali fungsi. Nanti coba perhatikan contoh nomor 2. Ada contoh nomor 2. Nah, kalian lihat di sini. Kalau kalian tidak mengandalkan rumus 5 di mana U kali V, ini akan kesulitan karena ini pangkat 3 besar, ini pangkat 2, belum lagi kali capit. Ya, kalau di nomor 1 kalian masih bisa. Untuk kali capit baru turunkan. Ngomong-ngomong ini kita pisah. Ini jadi U, yang sebelah sini jadi V. Ingat ya, kalau perkalian U kali V tidak boleh masing-masing. Harus pakai rumus yang tadi, U aksen V tambah V aksen U. Dicopot. Yang jadi U-nya adalah
X min 3 pangkat 3. Nah, lihat di sini. Kalian buka lagi rumus sebelumnya. Ini adalah rumus keempat, turunan berantai. Ya, fungsi dipangkatin. Turunan berantai apa rumusnya? U aksen, pangkatnya turun kan 3. Si U-nya tulis lagi. Ininya kurangin 1, jadi 2. Kali turunan dalam. X min 3 turunannya 1. Ya, X turunnya 1, 3 turunnya 0. Jadi U aksennya ini adalah 3 X min 3 pangkat 2. Itu U. Sekarang coba kalian turunkan yang bagian V-nya. 6X plus 3 pangkat 2. Jadi V aksennya adalah pangkatnya turun. Chain rule ini rumus yang keempat 2. 6X plus 3 pangkat 2 min 1. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. 6X turunannya 6, 3 turunannya 0. Dah. Jadi V aksennya adalah 12 6x plus 3. Nah, jadi kalian harus pilih sekali lagi apakah dia fungsi kali fungsi yang seperti ini atau tambah, itu beda ya. Nah, sekarang buka rumus dari perkalian fungsi. Turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. U aksennya tadi udah diturunkan yang ini. 3 X min 3 pangkat 2 kali V. V-nya adalah 6X plus 3 pangkat 2 plus V aksen yang ini 12 kali 6X plus 3 kali U. U-nya adalah X min 3 pangkat 3. Nah, sebenarnya sampai sini udah selesai ya. Karena ini mau dipangkatin juga besar. Cuman kalau di pilihan ganda ini nggak akan ada jawaban. Kalian harus bisa keluarkan. Maksudnya begini. Ini kan X min 3 pangkat 2. Ini X min 3 pangkat 3. Nah, ini 3, ini 2. Jadi yang dikeluarkan yang pangkatnya yang lebih kecil. Jadi keluarkan X min 3 yang pangkat 2 yang kalian keluarkan. Lalu ini angka nih. Ini 3, ini 12. Kalian keluarkan angka 3-nya. Lalu 6X plus 3 pangkat 2 dengan 6X plus 3 pangkat 1. Keluarkanlah yang 6X plus 3-nya pangkat yang lebih kecil. Pangkat 1 ya. Nah, baru dikali dalamnya setelah dikeluarkan. 3 udah dikeluarkan ya. X min 3 pangkat 2 sudah. 6X pangkat plus 3 pangkat 2 udah kaliin 1, berarti tinggal 1 lagi. Tambah suku yang belah sini. 12 sudah dikeluarkan 3-nya. Berarti ini 4. Lalu 6X plus 3 udah dikeluarkan habis semua. Ini X min 3 pangkat 3 udah dikeluarkan pangkat 2. Berarti 4 X min 3. Nah, tinggal rumus yang terakhir dari rumus-rumus dasar turunan adalah rumus ke-6. Nah, rumus ke-6 ini adalah pembagian fungsi, yaitu U dikali V. Kalau rumus ke-5 yang tadi kan U kali V. Sekarang kalau pembagian punya rumus tersendiri yaitu seperti ini. Yaitu jadi U aksen V min ya. Kalau tadi kan U aksen V plus. Kalau sekarang ininya min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ini adalah rumus turunan pertama untuk fungsi yang dibagi dengan fungsi. Perhatikan contoh nomor 1. Nah, di sini ada Y sama dengan 5X plus 3, 2X min 6. Nah, kalian lihat dulu. Kalian pisah dulu siapakah yang akan menjadi U dan yang akan menjadi V. Yang atas ya, ini U. Dan lalu yang bawah yaitu yang 2X min 6 inilah yang akan menjadi si V-nya. Nah, seperti itu. Nah, sama kayak tadi, kalian harus pisah yang jadi U dan yang jadi V-nya. Kalian tulis ini U sama dengan 5X tambah 3. Turunan pertamanya adalah 5. Lalu V-nya adalah 2X min 6. Berarti turunan pertamanya 2X, turunnya 2, 6 turunnya 0. Nah, ini U aksen dan V aksennya. Lalu kalian buka rumus ke-6 karena dia fungsi bagi fungsi. Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U bagi dengan V kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. Y aksen sama dengan U aksen, berarti 5
kali 2x min 6 min V aksennya 2 dikali U nya 5x plus 3 dibagi dengan V kuadrat 2x min 6. Kita selesaikan yang atas. Jadi Y aksen sama dengan kali capit ini 10x min 30 min 10x min 6 bagi dengan ini kuadrat ya 2x min 6 kuadrat. Nah, selesaikan lagi yang atas. Itu di atas 10 dan 10x ya. Ini bisa habis. Tinggal min 30 min 6. Jadi hasil akhirnya dari turunan pertama ini adalah Y aksen sama dengan min 36 per 2x min 6 pangkat 2. Ini contoh pertama. Pada contoh kedua, Y sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 dan per 3x plus 4. Sekalian pisah dulu. Ini yang akan jadi U yang atas. Yang bawah itu yang V. Jadi kalau U-nya x kuadrat min 2x plus 1 sesuai rumus yang sebelumnya, x kuadrat berarti turunannya adalah 2x. Min 2x turunannya min 2, 1 turunannya 0, tidak usah ditulis. Lalu kita bergerak ke yang V. V-nya adalah 3x plus 4. Jadi V aksennya adalah 3. Setelah itu buka rumus yang tadi bahwa Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U bagi dengan V kuadrat. Masukkan angkanya. U aksennya adalah 2x min 2 ya, 2x min 2 lalu dikali si V nya adalah 3x plus 4 min V aksennya 3 kali U nya adalah x kuadrat min 2x plus 1. Nah ini kalian bagi dengan V kuadrat. Selesaikan yang atas. Jadi Y aksen sama dengan, kalau kalian kali capit ini menjadi 6x kuadrat plus 2x min 8, lalu min 3 nya masuk, min 3x kuadrat plus 6x min 3 dibagi dengan ini masih sama ya, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Nah, kalau kalian selesaikan yang atas, ini hasil akhirnya menjadi 6 kurangi 3 kan berarti 3x kuadrat, 2x plus 6x plus 8x min 11 bagi dengan 3x plus 4 pangkat 2.